Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fitriya Hidayana dan rekan saya yaitu Muhammad Herfiansyah akan menjelaskan tentang tujuan dan unsur-unsur dari ekonomi syariah. Jadi sebelum masuk ke inti dari pembahasan video kali ini, sebenarnya apa sih ekonomi syariah itu? Nah, jadi ekonomi syariah itu merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya adalah, mengapa harus berlandaskan Al-Quran dan hadis? Jadi begini, pada dasarnya manusia itu memiliki sifat berlebihan atau melebih-lebihkan. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nah, sifat berlebihan dalam manusia ini contohnya yaitu dalam memenuhi kebutuhan, baik itu makanan, pakaian, maupun harta. Jadi sebenarnya dia ini sudah bisa mencukupi kehidupannya selama seminggu, sebulan, maupun seumur hidupnya. Tapi karena sifat itu tadi merasa tidak pernah puas, merasa tidak pernah cukup akan apa yang ia punya. Ada suatu hadis yang berbunyi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Nah, hadis ini disahihkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan lainnya. Di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezoliman, kebohongan, dan perbuatan keji. Ketamakan ini juga bisa mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Yang kaya tambah makmur dan si miskin tidak ada perkembangan, tetap begitu-begitu saja. Nah, tentunya jika manusia hidup dengan sifat tamak dan egois seperti ini, maka kesejahteraan dalam masyarakat tidak akan tercapai. Terjadi penimbunan harta yang berlebihan, daya beli dan permintaan akan suatu barang juga menurun karena ya ketidaksanggupan dalam membeli barang tadi. Nah, berdampak pada pendapatan per kapita, lalu mempengaruhi pendapatan nasional, dan sampailah ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini akan menurun atau akan stuck. Gitu. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, mengapa harus berlandaskan Al-Quran dan hadis? Karena di dalam keduanya ini telah diatur petunjuk dan solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah ekonomi tadi, maupun mengatasi masalah dari sifat yang dimiliki oleh manusia. Jadi tidak hanya membahas agama. Al-Quran dan hadis juga membahas tentang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari ekonomi syariah. Secara umum, ekonomi syariah ini memberikan kesetaraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat lewat sistem yang mereka terapkan. Di sini ada Muhammad Abu Zahra, ahli fikih Mesir, menerangkan 3 tujuan spesifik dari ekonomi syariah. Yang pertama, poin pertama yaitu agar setiap umat Islam bisa menjadi individu penyebar kebaikan untuk masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Bayangkan jika hanya satu individu saja yang menyebar kebaikan, ketika ada tetangganya yang sakit, ia menolong, mengantar ke rumah sakit, lalu kalau misalnya ada yang kesulitan dalam ekonomi ditolong juga, diberikan pinjaman. Nah, maka masyarakat yang di sekelilingnya ini, yang di lingkungannya ini akan merasakan, oh, dia ini baik, dia ini baik. Lalu dia ini ramah, dia suka menolong saya. Karena sifat kebaikan itu bisa memotivasi orang lain. Jadi ada kemungkinan kalau di suatu wilayah tersebut bisa
menjadi penyebar kebaikan juga. Jadi bayangkan kalau misalnya di dalam suatu kampung saja dia berpegang teguh pada kebaikan, maka akan menyebar luas kepada wilayah-wilayah lain kan. Nah, karena sifat manusia ini juga bersosialisasi, maka kebaikan ini juga akan menyebar ke daerah-daerah lain. Nah, jadi kita kembali lagi ke suatu daerah tadi, dengan berpegang teguh pada kebaikan, maka kesejahteraan daerah tersebut juga akan naik, juga akan meningkat, juga akan terwujud, baik dari segi ekonomi, sosialisasi, dan budaya Islam pun akan ikut terjaga. Nah, poin selanjutnya yaitu ada menegakkan keadilan masyarakat dengan pedoman hukum Islam dan muamalah. Kalau hukum ini kan menjamin adanya kepastian dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Nah, kalau muamalah seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu, di dalam muamalah ini terdapat jual beli, pinjam meminjam, dan lainnya. Jadi kita contohkan jual beli. Di dalamnya ada penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul. Lalu syarat akad dalam jual beli ini yaitu barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas. Jadi dilihat dari syarat-syarat ini sudah ada unsur kepercayaan yang harusnya timbul antara produsen dan konsumen, antara penjual dan pembeli. Karena pembeli juga akan mendapat keuntungannya. Oh, kalau saya beli di warung ini, mereka orangnya jujur, mereka orangnya amanah. Dan produk-produk yang mereka jual juga sudah tentu halal dan jelas. Terus produsen juga mendapat, atau penjual juga mendapat keuntungan, yaitu adanya pembeli tetap. Nah, pembeli tetap ini sifatnya manusia ini kan bisa menyebar dari satu orang ke orang lain. Nah, otomatis kalau misalnya sudah mendapat kepercayaan dari satu penjual, si konsumen ini akan memberitahukan kepada yang lain. Oh, beli di situ saja. Orang yang jual itu enak diajak komunikasi gitu. Nah, jadi adanya keadilan dalam jual beli tersebut. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu yang terakhir, selamatnya keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta yang dimiliki. Nah, seperti yang kita tahu, nanti di akhirat ini akan ada hari pertimbangan atau hari pertanggungjawaban. Akan ada hari pertanggungjawaban di mana harta yang kita miliki, pakaian yang kita miliki, dan keluarga yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi kalau misalnya kita seorang kepala keluarga lalu mempunyai anak, dan anaknya ini berlaku tidak baik saat di dunia nanti, pastinya akan mempengaruhi kehidupan setelah meninggal nanti. Jadi dari ketiga poin ini bisa disimpulkan bahwa ekonomi syariah menjamin agar setiap individu menjadi penyebar kebaikan, menjadi penggerak keadilan dalam masyarakat, dan hidup yang berkecukupan dengan keyakinan, keluarga, dan harta yang dimiliki. Baiklah, selanjutnya agar memperjelas apa saja nih sebenarnya unsur-unsur ekonomi agar tujuan dari yang sudah saya paparkan tadi tercapai, akan dijelaskan oleh unsur-unsur ekonomi syariah. Unsur perdagangan dan produksi barang dan jasa. Islam menekankan pada perdagangan dan melarang adanya riba. Di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu." Unsur keuntungan pengganti riba. Riba dilarang di dalam Islam bukan semata-mata karena perintah, tetapi juga untuk menghindari kerugian bagi pelaku dalam kegiatannya. Unsur larangan yaitu produksi barang dan jasa yang haram. Untuk menjaga permasalahan masyarakat umumnya, Islam mengharamkan sejumlah barang dan kegiatan jasa tertentu. Unsur larangan riba. Larangan terhadap riba secara jelas nampak pada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dan menyebutkan bahwa hanya keuntungan dari perniagaan dihalalkan. Riba menghilangkan karunia
Allah terhadap harta. Unsur larangan gahar. Transaksi yang bersifat gahar atau mengandung risiko yang berlebihan dan bertidakpastian mengenai objek atau kondisi dari suatu kontrak pada awal transaksi. Unsur modal dan menjauhi utang. Dengan memiliki utang, orang cenderung meninggalkan sifat-sifat yang baik pada dirinya karena pemilik utang dianjurkan untuk membiayai bisnis dengan tujuan komersial. Islam membiayai fasilitas pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah. Unsur amanah yaitu kesucian kontrak dan menepati janji. Unsur yang paling penting dalam kerja dan berusaha adalah amanah, kejujuran dan menepati janji atau memenuhi kontrak sehingga kesucian terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Amanah yang diartikan untuk tidak mengambil hak orang lain. Kesimpulan, ekonomi syariah adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang analisis, identifikasi, dan penyesuaian masalah sesuai dengan kaidah Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Tujuan dari ekonomi syariah sendiri pun yaitu agar setiap individu menjadi penyebar kebaikan, menjadi penggerak keadilan dan masyarakat, dan hidup yang berkecukupan dengan keyakinan, keluarga, dan harta yang dimiliki. Unsur-unsur dari ekonomi syariah terdiri dari 7 poin. Di antara unsur perdagangan dan produksi barang dan jasa, unsur keuntungan pengganti riba. Unsur larangan yaitu produksi barang dan jasa yang haram. Unsur larangan riba yaitu larangan gahar, unsur modal dan menjauhi utang. Dan unsur amanah yaitu kesucian kontrak dan menepati janji. Terima kasih, itu saja.